Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sehingga ayat yang ke-24. Ya, berkata demikian. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan melihat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya akan beri judul atau tema, menyadari kekekalan sebelum terlambat. Menyadari kekekalan sebelum terlambat. Kita seringkali mendengarkan firman Tuhan bahwa hidup ini itu singkat, bahwa hidup yang akan datang adalah hidup yang selama-lamanya. Namun itu tidak berhenti kepada pemikiran iman yang sekedar kita hafal, yang sekedar kita tahu, yang ada di dalam benak hati maupun pikiran kita. Namun pentingnya menyadari bahwa hidup ini tidaklah selalu berjalan sesuai dengan keinginan manusia pada umumnya. Orang pada umumnya kepingin hidupnya bahagia, hidupnya baik-baik saja, tidak pernah kekurangan, seperti halnya kisah Lazarus ini dengan orang kaya. Orang kaya ini hidupnya baik-baik saja dan Lazarus kurang begitu beruntung. Namun dari hidup yang kita jalani bukan kaya atau miskin, baik keadaannya atau kurang baik keadaannya. Namun yang penting dari keadaan yang kita alami, apakah kita menyadari bahwa kita suatu kali saat akan meninggalkan dunia yang sekarang hidupi untuk memasuki dunia yang baru, yang kekal. Kalau kita teruskan pembacaan di ayat-ayat berikutnya, maka kita akan tahu orang kaya ini menyadari hidupnya setelah dia mati. Namun demikian itu sudah terlambat. Oleh karena itu sebelum terlambat, pentingnya untuk menyadari bahwa hidup ini bukan sekarang saja, tetapi kehidupan yang akan datang. Ini kelihatannya umum, ini kelihatannya biasa, sederhana, tetapi ini begitu pentingnya. Jadi Lazarus keadaannya yang kurang beruntung, miskin, kurang makan, dan lain sebagainya. Lalu hidup berdampingan dengan orang yang berlimpah, namun dua-duanya tidak bisa menyadari bagaimana kehidupan setelah di dunia ini. Lazarus hidup pada keadaannya seperti yang dia jalani, bahkan sampai akhir hidupnya tidak ada perubahan. Namun orang kaya ini juga melihat bahwa orang yang seperti Lazarus ini sebetulnya ada di depan matanya untuk menerima uluran tangannya. Namun kesadaran orang kaya ini untuk membantu sesamanya sangatlah tidak ada. Oleh karena itu, menyadari kehidupan yang akan datang berarti juga menyadari kehidupan kita sekarang.
untuk jadi berkat buat orang lain. Sehingga hidup yang sekarang ini ketika berhenti, nanti ada yang namanya kehidupan kekal. Artinya kehidupan yang mempertanggungjawabkan semua keberadaan kita. Entah itu baik atau buruk keadaannya. Yang penting kita menyadari takut akan Tuhan. Mendengar kabar baik, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya. Saudara dan saya masih diberi kesempatan pagi hari ini. Mari kita jalani hidup ini, jadilah berkat buat orang-orang yang ada mungkin di depan pintu gerbang kita, yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan kasih dari kita. Sehingga hidup kita nantinya tidak menyesal karena sudah terlambat untuk berbuat baik. Sudah terlambat untuk melakukan kehendak Tuhan, berbagi dengan sesamanya, mengulurkan sesamanya untuk menerima bagian yang kita juga miliki. Kita bahagia, orang lain juga ikut bahagia. Demikianlah firman Tuhan, tidak saya panjangkan, biarlah menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, firman-Mu sudah memberikan kepada kami pengertian untuk kami menyadari sebelum datang waktunya dan kami menyesal dan terlambat untuk merubah semuanya. Oleh karena itu, kami mau belajar dalam kitab Lukas ini betapa hidup kami begitu singkat untuk kami boleh menjadi berkat. Untuk kami mengulurkan tangan kami, untuk kami memberikan perhatian kami kepada orang yang membutuhkan. Bahkan itu orang yang di depan pintu rumah kami, artinya orang-orang yang dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, belas kasihani kami Tuhan, untuk memiliki hati yang penuh kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menghendaki kami, mengasihi diri kami, mengasihi orang lain, dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.